Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah, damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur kasih Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan perayaan Paskah pada tahun ini sungguh selalu memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan juga semangat. Mari kita bersemangat dan kita masuk di dalam ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Ku sangat suka mendengar namanya yang megah, bagaikan musik yang merdu dan indah di dunia. Ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku sambut kasih-Nya. Rencana Allah Bapa-Ku jelas di dalamnya. Setiap hariku diberi harapan yang cerah. Ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku sambut kasih-Nya. Di dalam nama Yesuslah terungkap kasih-Nya. Ketika hidup terjengkang, Dia turut serta. Ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku sambut kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini, di mana kembali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami boleh mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuntun hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah firman Tuhan boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dosa kami,
Dan terima kami yang datang berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit itu, kami berdoa. Amin. Shalom, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus 16 ayat 1-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Janganlah takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan yang terpilih dari Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Melalui pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Peristiwa kebangkitan Yesus membawa sukacita bagi kita sebagai umat yang percaya. Melalui peristiwa kebangkitan itu, kita mengetahui bahwa Tuhan kita tidak terkalahkan oleh maut. Tuhan kita hidup. Tuhan kita maha kuasa. Melalui peristiwa kebangkitan yang disampaikan di dalam pembacaan kita, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, kita dapat belajar banyak hal. Tapi untuk hari ini saya ingin menyampaikan dua hal yang menjadi pembelajaran kita sebagai umat yang percaya. Yang pertama, kita diajarkan tentang kasih. Karena kasih, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Di dalam perjalanan mereka berkata, "Siapa yang akan menggulingkan batu dari pintu kubur?" Tentu saja batu itu sangat besar. Dan mereka bertiga sungguh yakin bahwa mereka tidak akan bisa menggulingkan batu itu. Seharusnya kesadaran itu membuat mereka berpikir bahwa lebih baik kita pulang saja, karena perjalanan kita ini akan sia-sia. Namun mereka tetap berjalan menuju ke kubur Yesus. Kasih kepada Yesus membuat mereka tetap bersemangat untuk mewujudkan kerinduan mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Ternyata ketika mereka tiba di kubur Yesus, apa yang menjadi kekhawatiran yang ada di pikiran mereka telah diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Pintu kubur itu telah terbuka, batu telah terguling. Di sini kita belajar bahwa ketika kasih kepada Tuhan Yesus sungguh besar, segala tantangan untuk mewujudkan kasih itu
Misalnya di dalam pelayanan, yang mungkin menurut kita pelayanan itu sungguh sulit, sungguh tidak mampu kita lakukan. Melalui pembelajaran tentang kasih kepada Tuhan ini, kita tidak perlu khawatir. Ya. Tuhan menyediakan, Tuhan sumber jalan keluar. Jangankan batu yang harus digulingkan, maut pun sudah dikalahkan karena Tuhan Yesus punya kuasa. Kalau hal itu kita pandang baik untuk pelayanan, kita percaya selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Itu harus kita yakini dan aminkan. Yang kedua, kubur yang kosong. Yesus telah bangkit. Kubur kosong memang tidak serta-merta membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Namun, pernyataan hamba Tuhan, yaitu si malaikat yang berpenampakan sebagai anak muda, menjelaskan bahwa kubur itu telah kosong karena Yesus memang telah bangkit. Catatan di dalam pasal-pasal terakhir Injil-Injil seperti Matius, Lukas dan Yohanes, ya, dan juga di dalam Markus tentang Yesus yang bangkit itu menampakkan dirinya kepada murid-murid. Ya. Kita bisa lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat 9, 12, dan 14. Itu bisa kita bandingkan di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Lukas 24 ayat 13 sampai 49 atau Yohanes pasal 20 dan 21. Itu salah satu bukti bahwa kubur itu telah kosong dan Yesus telah bangkit. Yang kedua, perubahan sikap para murid dari ketakutan kemudian menjadi pengabar-pengabar Injil yang berani untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Itu adalah bukti kuat bahwa Tuhan sungguh-sungguh sudah bangkit. Mereka mengimani sepenuhnya bahwa Yesus yang mereka beritakan memang sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan kuasa maut. Ada bukti yang lebih otentik lagi, yaitu hidup orang yang percaya, yang telah diubahkan. Keberanian memberitakan Injil, kasih yang tulus kepada sesama, karakter yang semakin hari semakin lebih baik menyerupai Kristus, merupakan kesaksian yang nyata, yang kuat, yang tidak terbantahkan daripada para pengikut Yesus yang nampak dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebab itu, bila kita mengaku percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu, tunjukkanlah perubahan di dalam hidup kita yang sudah dan sedang dan terus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Putranya Yesus.
aku kan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, tiada putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih, semangat kebangkitan Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Sehingga itu sungguh membawa kami bersuka cita dan bersemangat di dalam menjalani kehidupan dan juga berkomitmen untuk menyaksikan akan kasih dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Seperti yang boleh kami nyatakan pada saat ini, di mana kami selalu semangat untuk mempelajari kebenaran-kebenaran Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang tercipta pada malam hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami semakin dimampukan untuk memaknai akan keyakinan kami akan peristiwa kebangkitan Tuhan yang kami amini sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup ini, membuat kami senantiasa semangat di dalam memberitakan akan berita keselamatan melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan hidup sehari-hari, sehingga hanya kemuliaan Tuhanlah yang senantiasa dikumandangkan, dan banyak orang akan semakin mengenal Tuhan, semakin mengetahui bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh hidup dan telah bangkit. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga mengucap syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami sampai hari ini, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, sekolah anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kesemua proses-proses itu kami boleh terkuatkan senantiasa. Tuhan terus menuntun kami agar di dalam rumah tangga kami senantiasa menjadi rumah tangga atau keluarga-keluarga yang senantiasa setia di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga di dalam pekerjaan kami selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan mengaruniakan hikmat dan tuntunan di dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Demikian juga di dalam sekolah anak-anak. Tuhan memberkati terus supaya anak-anak kami boleh berproses di dalam pendidikan mereka, secara khusus dalam tingkat SMP saat ini yang sedang berjuang untuk mengikuti ujian akhir. Tuhan memberkati agar mereka semuanya boleh sukses di dalam ujian mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi yang berada di tingkat SMA yang sudah menyelesaikan ujian akhir mereka, saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tuhan menolong dan memberkati mereka supaya mereka semua boleh melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan, secara khusus di dalam menghadapi sakit penyakit. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan akan menolong kami di dalam menghadapi kelemahan-kelemahan tubuh ini. Berkatilah ya Tuhan proses-proses perobatan yang dilakukan lewat para medis, lewat pemulihan di rumah, biarlah melalui semua itu kami boleh mengalami kepulihan yang daripadamu. Kami berdoa untuk orang tua kami, sanak saudara kami, anak-anak, bahkan juga cucu-cucu yang saat ini sedang berada di dalam proses perobatan. Tuhan menjamah dengan kuasa supaya boleh mengalami kesembuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19. Kami terus bergumul, kami percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan semuanya dan semuanya akan boleh terpulihkan. Berkati
pemerintah, para medis dalam rangka mensukseskan vaksin COVID-19, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pergumulan kami di dalam mencari pekerjaan, pergumulan di dalam menanti teman hidup, pergumulan di dalam menanti anugerah anak, bahkan juga pergumulan di dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kami serahkan semuanya kepadamu, biarlah Engkau yang menuntun dan menyertai dan memberkati. Membukakan jalan-Mu ya Tuhan, supaya semuanya boleh mengalami berkat Tuhan. Demikian juga ya Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan gereja, kami terus berdoa agar pelayanan-pelayanan gereja boleh terus berjalan, berlangsung dengan baik. Kami sebagai gembala, penatua dan diaken, pengurus OIG, bahkan juga tim multimedia, sound, dan semua pelayan-pelayan yang lain bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat selalu bergandengan tangan dengan penuh semangat untuk berperan aktif di dalam pelayanan yang ada. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, biarlah Tuhan selalu memimpin dan menyertai. Di saat kami beristirahat, Tuhan lindungi sertai, supaya kami selalu terpelihara. Dan esok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Tuhan, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami. Sempurnakanlah semua itu dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Tetaplah semangat dan selalu percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan, karena damai sejahtera Tuhan selalu bersama kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.